Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Multimedia Pembelajaran Matematika Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan anggota saya Sawajakia Rohma, Putri Kafadilah, dan Sania. Di sini saya Sawajakia Rohma selaku pembicara akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang cara mengupload soal kuis Schoology. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan platform Schoology. Schoology ini merupakan salah satu platform Learning Management System atau disingkat dengan LMS dengan memasukkan sistem pembelajaran dalam jejaring sosial. Berbagai fitur menarik yang terdapat dalam Schoology antara lain itu bisa membuat kelas mata pelajaran, kelompok belajar, ataupun sumber belajar. Dengan beragam fitur ini dan fungsi yang menarik tersebut, Schoology menjadi salah satu platform e-learning yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran, dalam mendukung pembelajaran online. Schoology menyediakan banyak pilihan resource, bisa menampung jenis soal, tersedianya fasilitas, dan juga yang lainnya. Di sini Schoology itu merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan. Jadi Schoology ini merupakan salah satu platform pendidikan. Nah, di sini platform ini dikembangkan pada tahun 2009, yaitu di New York. Nah, manfaat dari Schoology ini bisa membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran atau bagian dalam diskusi dan kerjasama dalam tim. Apalagi di saat kondisi seperti ini, pembelajaran online, salah satunya Schoology, itu bisa menjadi alternatif pembelajaran. Nah, selain itu, Schoology ini juga didukung oleh berbagai bentuk media. Ada video, audio, gambar, link yang dapat menarik minat siswa. Schoology ini mengarahkan siswa mengaplikasikan berbagai teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada fitur-fitur yang tersedia di dalam Schoology. Di sini yang pertama ada kurs, yaitu di sini ada kursus ya, yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran, misalkan mata pelajaran matematika, fisika, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada grup. Grup itu atau kelompok, yaitu fasilitas untuk membuat kelompok. Yang selanjutnya ada resource, yaitu sumber belajar. Di dalam menu course kita juga bisa membuat kuis atau soal yang jenisnya banyak. Ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kita juga akan membuat tutorial bagaimana cara mengupload soal di Schoology. Nah, bagusnya lagi, kita bisa mengimport soal. Kelebihan soal online yang dimiliki Schoology ini adalah kita tidak perlu memeriksa pekerjaan siswa. Dan soal-soal itu biasanya berbentuk tugas bisa dikerjakan di rumah ataupun guru tinggal mengontrol dari jarak jauh. Untuk itu, guru matematika sangat dimanja dalam pembuatan soal di Schoology ini, yaitu dilengkapi dengan simbol, equation, dan latex. Jadi semua jenis soal yang mengandung gambar, simbol, dan equation dapat ditulis di Schoology. Di sini ada beberapa kelebihan dari Schoology. Yang pertama, itu adalah Schoology menyediakan lebih banyak pilihan resource. Kemudian, dapat menampung jenis soal yang akan digunakan saat kuis. Kemudian yang ketiga, Schoology menyediakan fasilitas attendance, absensi yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa. Yang keempat adalah Schoology juga menyediakan fasilitas analitik untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas lain yang disiapkan untuk siswa. Nah, di sini juga selain kelebihan, tetapi di sini juga ada kelemahan. Yang pertama, diperlukan internet ketika mengakses. Jadi tidak bisa diakses secara offline, jadi harus ada koneksi internet. Yang kedua itu adalah tampilan home yang kurang interaktif sehingga pengguna pertama kali mengakses akan sedikit.
Kemudian pengaturan bahasa kurang variatif dan belum mendukung bahasa Indonesia. Kemudian konten pada versi mobile kurang lengkap dan kurangnya fasilitas untuk siswa jika dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas untuk guru ataupun pengajar. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengupload soal kuis di Schoology. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara upload soal kuis di Schoology, kemudian cara membuka forum diskusi dan mengirimkan materi di Schoology ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan tentunya membuka dulu aplikasi Schoology. Bisa dari handphone juga bisa dari laptop. Kemudian bisa langsung download aplikasinya di Play Store ataupun buka di site http www.schoology.com. Nah, kemudian di sini ya lambang Schoology-nya seperti ini. Nah, kemudian kita yang kedua akan muncul laman seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan laptop daftarnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada login, ada sign up, kemudian ada request a demo ya di situ. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah sign up dulu. Jadi klik ya yang sign up. Kemudian di sini sign in sebagai instruktur. Nah, di sini ada pilihannya kan, ada sebagai instruktur, ada sebagai student, ada sebagai parent. Nah, karena kita akan mencoba sebagai guru ya, maka kita gunakan atau klik yang instruktur, tandanya kita akan menjadi guru atau yang akan mengajar ya. Nah, kemudian setelah itu kita pasti ada suruhan nanti dimasukkan email dan kita mengambil ataupun memasukkan email ini ya dengan akun salwajakiaruma 111@gmail.com. Di sini udah masuk nih ke Schoology-nya. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah kalau misalkan kita mau bikin grup ya, kita harus bikin grup dulu, yaitu dengan mengklik create group. Nah, ini berarti akan membuat grup nih. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengisi identitas dari grup tersebut. Di sini kita namakan saja karena pembahasan kita integral ya, maka kita buat aja namanya integral. Deskripsinya masukkan, privasi juga, akses, kemudian kategori. Nah, di sini kita masukkan dengan nama integral, deskripsinya ya seperti prolognya gitu, kemudian menggambarkan seperti apa grup ini. Setelah itu create, kita klik create ya. Nah, kemudian di sini kita udah dapet nih, kita udah buat grup, kemudian kita udah diberi sama Schoology-nya akses kode. Nah, akses kode ini untuk apa? Itu untuk supaya anak-anak didik kita bisa masuk nih ke kelas kita, ke Schoology ini ya, ke grup ini. Jadi nanti kita sebar akses kodenya. Nah, di sini akses kodenya adalah ini ya. Kalian kalau yang mau masuk silahkan, di sini itu akses kodenya. Nah, kemudian kita kan mau ngadain diskusi dulu ceritanya nih. Maka kita buat dulu grup diskusi. Di situ ada harus mengisi identitas lagi. Identitas diskusinya itu tentang apa? Judulnya, title itu judul. Kita harus ngisi, kemudian deskripsi. Nah, kemudian kita diskusinya namanya integral aja ya, soalnya pembahasannya integral kan. Kemudian misalkan kita mau mengirim materi selanjutnya ya, di sini kita harus pergi dulu ke materials. Habis gitu nanti ada add materials. Nah, di add materials ini ada pilihan nih, ada add folder, add assignment, add test or quiz, add file, link, dan external tool. Di sini kita milih. Nah, karena di sini kita akan meng-share file ceritanya, makalah, buku ataupun apa ya, PPT ataupun link YouTube yang mungkin bisa
anak-anak tonton. Nah, di sini kita klik add a file. Nanti akan muncul tampilan ini. Setelah sudah, nah di sini kita udah melampirkan nih ceritanya ya. Maka di situ udah ada nih yang dilampirkan itu ada makalah integral makalah integral ya. Kemudian PPT integral, dan juga di situ udah ada diskusinya. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa didiskusikan di halaman berikut. Nah, kemudian setelah itu kita kan udah melampirkan materi. Nah, sekarang misalkan kita mau mengupload kuis supaya mereka latihan misalkan. Nah, maka cara-caranya itu adalah yang pertama ke materials. Nah, ke materials dulu kan tadi banyak ya pilihannya. Di situ ada add materials. Nah, tadi sudah ya yang add discussion, add a file or add link. Kemudian di sini berarti harus ada add test atau quiz. Kita pilih ya option yang ketiga, ada add test atau quiz. Di sini kita create group ya, atau ciptakan grup, buat grup namanya integral. Jadi ini kuisnya untuk apa gitu. Nah, ini maaf tadi bukan create group tapi create test atau quiz. Nah, di sini kita harus kasih nama, yaitu karena pembahasannya tentang integral maka namanya aja kuis integral ya. Kemudian waktu pengerjaannya itu kapan sampai kapan, kemudian kategorinya gimana, kemudian periode, faktor, nah kemudian skalanya monumerik. Nah, kemudian kalau sudah diisi identitas maka klik read. Nah, sekarang setelah kita buat kuis, maka di sini nanti kita akan disajikan berbagai pilihan, yaitu kuisnya apakah mau true false atau multiple choice atau short answer atau essay gitu. Nah, di sini kita bisa memilih nih. Kita bisa milih apakah mau pakai true false atau multiple choice. Nah, kita coba aja dengan multiple choice ya, PG. Pilihan ganda. Nah, berarti kita kliknya yang multiple choice. Nah, sekarang di sini ada berbagai tampilan ya. Di sini ada bisa kita langsung mengetik di sini ataupun bisa melampirkan image dari media. Nah, supaya mudah kita ambilnya image aja ya. Soalnya kan di sini kita pakai soal matematika, dan soal matematika itu enaknya di screenshot dulu, kemudian nanti kita lampirkan ke kolom yang ini gitu. Jadi intinya gini, karena kita menggunakan ada equation, nah kita mengambil jalan yang paling mudah, yaitu dengan meng-screenshot gambar ataupun soal terlebih dahulu, kemudian dilampirkan di sini di kolom ini. Nah, jadi sebelumnya kita tuh harus bikin soal dulu, bikin soal di Word ya, beserta option-optionnya A sampai E. Nah, setelah itu kita screenshot satu-satu. Misalkan poin nomor A atau soal nomor A kita screenshot, kemudian soal nomor 2 kita screenshot. Jadi screenshotnya tidak boleh langsung dari 1 sampai 10 soalnya, tidak, tetapi satu-satu ya. Begitupun juga dengan optionnya. Misalkan nomor 1 option ini kan ada 5, A sampai E. Nah, si A sampai E itu di screenshot masing-masing, jadi satu persatu gambar screenshot poin A, kemudian poin B, C, D, dan juga E. Tidak bisa langsung A sampai E langsung misalkan kita screenshot menjadi satu bagian. Nah, itu tidak, tetapi dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di sini di kolom soal ini, kolom untuk soal ya, ini kolom untuk jawaban. Nah, di sini kita akan melampirkan image atau media. Nah, berarti kita klik yang ini. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini, attach file. Nanti kita memilih nih dari folder
yang isinya hasil screenshot yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, maka di sini kita pilih file gitu. Kemudian kita misalkan pencet attach file. Nah, maka kita setelah memilih folder, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk poin soal nomor 1 gitu. Ini. Kemudian setelah kita soal selesai, misalkan nomor 1, nah kita sertakan pilihan-pilihan dari nomor 1 tersebut. Nah, misalkan pilihan yang pertama kita akan lampirkan pilihan yang A misalkan ya. Maka kita pencet ini nih yang kayak seperti pulpen ini. Nah, pokoknya pencet, klik, kemudian di sini lampirkan juga sama seperti tadi kita melampirkan soal image atau media, kemudian pilih dari folder, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian seperti itu, setelah itu save change. Nah, kemudian ini kan udah ya, misalkan pilihannya 1 sampai E. Nah, di sini kita memilih correct answer-nya yang mana, jawaban yang benarnya dari A sampai E. Misalkan ini jawaban yang benarnya adalah A, maka kita kliknya ya di A. Kalau misalkan benarnya di B, ya kita kliknya yang di bagian choice yang nomor 2. Tuh, misalkan ini yang benarnya A misalkan. Tuh, nah di sini nanti kita akan suguhi oleh pilihan-pilihan seperti ini. Ada randomized choice, di sini ada misalkan apakah soalnya mau di random, pilihannya mau di random, apa mau di waktu atau gimana. Ini terserah si pengujinya. Misalkan kalau tidak mau di random dan tidak mau ada waktu juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan menghendaki ada waktu dan juga di random, pilihannya bisa ini di checklist gitu. Nah, setelah selesai kita create question ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Kami melampirkan 10 soal untuk kuis integral ini. Dan di sini juga kami melampirkan sumber dari soal tersebut. Di sini misalkan nomor 1 kami mengambil soalnya itu dari soal Sipenmaru 1995. Nah, ini udah cukup lama ya. Tapi di sini bisa dijadikan soal ya di sini. Kemudian ada nomor 2 juga, nomor 3 sampai nomor 10. Nah, kemudian setelah beres mengupload kuis, mengupload soal sama jawabannya. Nah, maka kita atur settingnya mau kayak gimana. Misalkan di sini ada instruction ya, maka tulis instruksi yang akan kita yang dikehendaki oleh kita ya. Misalkan kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan teliti. Pilihlah salah satu jawaban yang benar misalkan. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Selamat mengerjakan misalkan gitu ya. Ini bebas sih, terserah si pengujinya mau di sini cantumin apa. Nah, submission itu enable prompt until. Nah, di sini prompt maksudnya di sini dari waktu yang ditentukannya kapan. Misalkan dari 11 April ya 2020 sampai kapan. Di sini kita ngambilnya 2021 nih. Kemudian dari pukul 5. Nah, di sini time limitnya kita batasi ya, kita klik yes. Nah, di sini ada 90 menit. Soalnya kan ada 10 soal, jadi kita nggak memberi waktu 90 menit. Kemudian time limit di sini kesempatannya ini 3 batas mencoba ya. Di sini ada 3 kali. Nah, dan grade by high score. Nah, di sini setelah kita atur setting pengerjaan soalnya, maka laman kuis telah tersedia dan dipublikasikan. Nah, di sini jadi sudah bisa diakses kodenya kan tadi udah disebar. Kemudian siswanya diperintahkan untuk masuk ke Schoology, kemudian mengerjakan kuis integral dengan mengklik dari kuis integral kelas 12 ini. Kemudian misalkan kita klik dan nanti hasilnya adalah resultnya ini. Kita sebagai guru atau sebagai penguji di sini sudah otomatis tercantum poin-poin ataupun nilai-nilai dari peserta didik. Ini final score-nya di sini ada rentang 0 sampai 10 gitu ya. Nah, di situ adalah sekilas tentang tata cara mengupload soal kuis matematika di Schoology. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.